Jangan membawa-bawa organisasi apapun. Bahaslah kondisi yang terjadi. Kalau kamu menemukan bahwa ada kesesatan, kesesatan seperti apa yang dilakukan ukurannya? Karena sangat sulit untuk mengukur ketika kita hanya melihat dari jauh, apalagi dari channel YouTube. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa saya setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti yang Anda lihat di judul ya, judulnya adalah teologi reform adalah teologi, ya itu yang saudara lihat tertulis ya. Nah kenapa saya membahas ini ya? Ini adalah tanggapan saya terhadap video daripada Mbah Muri ya. Di judul videonya adalah Moral Reformed versi Pantekosta Karismatik ya. Jadi sebenarnya dia yang menanggapi, ada komentar di videonya dia yang mengatakan bahwa doktrin atau teologi reform itu adalah teologi berak ya teman-teman ya. Jadi bukan saya yang mengatakan, tetapi ada yang berkomentar lalu ditanggapi oleh si pendeta Muriwali ini ya. Kita lihat dulu videonya ya. Dan saya harus terpaksa membahas ini karena ada pendapat-pendapat yang bagi saya sangat ngawur, yang menuduh reform atau Calvinisme itu sebagai teologi berak begitu ya. Ini kata-kata yang sangat kasar ya. Jadi saudara, ini orang mengaku dia atau akunnya itu adalah Pentecostal Institute Kebenaran Sejati. Jadi saya anggap ini adalah orang Pentakosta ya, kalangan Pentakosta karismatik, tapi yang mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas ya, dan sama sekali tidak beralasan kepada Calvinisme, terutama terhadap doktrin predestinasi. Yang pertama saya ingin menanggapi ya, saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan, bahwa kalau dia mengatakan bahwa ini sama sekali tidak beralasan, harusnya Mbah Muri ini sadar bahwa ada namanya sebab akibat. Selama ini yang sering melontarkan kalimat-kalimat dan menyesat-nyesatkan karismatik itu ya dari kalangan mereka. Ada namanya sebab akibat. Itu sebabnya orang yang menulis komentar ini punya alasan. Kalau mereka bisa menganggap atau memberikan pernyataan bahwa karismatik itu sesat atau pelayanan yang melakukan penyembuhan itu dari setan, masa kamu tidak bisa terima ketika orang mengatakan kepada doktrinmu itu adalah teologi berak, ya kan? Itu adalah sebab akibat. Jadi kita harus paham namanya sebab akibat. Jangan hanya ingin mencela orang lain tetapi tidak ingin dicela, ya. Nah, itu yang pertama, saudara. Dan dengan demikian saya merasa tergerak untuk menyampaikan data-data yang sesungguhnya. Ya, data-data. Fakta yang sesungguhnya mengenai ajaran dan kelakuan. Ya, karena tesis saya sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, ajaran benar, doktrin yang benar itu pasti menghasilkan kelakuan yang benar. Walaupun orang berdoktrin benar masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan, ya, penyelewengan, tetapi karena pemahaman yang benar akan firman Allah ini menuntun dia, dan tentu saja Roh Kudus menuntun orang yang berada dalam kebenaran, ya, dan Roh Kudus tidak menuntun orang yang tidak berada dalam kebenaran. Nah, oleh karena faktor-faktor ini, maka orang yang berdoktrin beres, yang dituntun oleh Roh Kudus, walaupun tetap mempunyai kemungkinan untuk jatuh dalam dosa, dalam kesalahan-kesalahan yang ada, tetapi mempunyai potensi untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik secara progresif. Dan di dalam teologi reform ini yang disebut sebagai progressive sanctification. Ya, progressive sanctification, pengudusan yang bersifat progresif. Perlahan-lahan menjadi orang Kristen yang lebih baik, perlahan-lahan, saudara, sedikit demi sedikit, little by little. Dalam teologi reform ada namanya pengudusan perlahan-lahan menjadi lebih baik ya. Nah, ini yang menurut saya teologi yang saya tidak bisa mengerti, saudara ya, karena di dalam Alkitab, kita lihat di dalam Alkitab ya, Ibrani 10 ayat 10, Yesus korban yang menguduskan kita. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita dikuduskan sekali untuk selamanya oleh darah Yesus ya. Kita lihat, saudara. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi
Di dalam Alkitab yang benar, kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus dikuduskan satu kali untuk selamanya. Tidak ada pengudusan berkali-kali. Progres, wah hari ini dikuduskan sedikit, besok dikuduskan sedikit. Itu namanya perubahan karakter seseorang. Ya. Jadi yang di Alkitab ajarkan itu adalah kita dikuduskan sekali. Tidak ada pengudusan berkali-kali atau pengudusan progres. Ya. Itu sebabnya ketika orang lahir baru, percaya Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dan saat itu juga dia dikuduskan oleh darah Yesus. Tinggal bagaimana kita membina orang itu untuk tetap datang kepada Yesus dan melakukan kebenaran, saudara. Ya. Nah, jadi kalau yang disampaikan dikuduskan berulang-ulang, sedikit demi sedikit, saya tidak menemukan di dalam Alkitab, saudara. Ya. Nah, itu yang saya akan tanggapi. Kemudian video berikutnya adalah menganggap karismatik dan Pantekosta itu adalah doktrin yang tidak beres. Doktrin yang tidak beres, menghasilkan kelakuan yang tidak beres pula. Ya. Tapi di sini harusnya realistis, menunjukkan data atau fakta berapa persen dari karismatik ya yang melakukan kejahatan menurut dia. Ya. Kalau kita lihat videonya ya, kita melihat keseluruhan videonya, ada orang yang berkomentar yang menanggapi bahwa dari kaum reform sama, ada yang tidak beres, lalu dia tidak terima. Ya. Keuangan. Ya, mengapa demikian? Saya membeberkan bukti-bukti. Ada orang lain menulis di Facebook, reform juga rusak. Pendeta Presbyterian ini sodomi orang katanya. Pendeta Presbyterian ini setuju LGBT. Itu kamu yang goblok, gak melakukan penelitian. Semua pendeta yang setuju LGBT itu liberal. Mungkin denominasinya ngaku-ngaku Presbyterian, tapi itu Presbyterian yang sudah tidak mengajarkan teologi reform. Ya, sebenarnya ini MIM ini mengata-ngatai orang goblok. Dia pun tidak sadar kalau dia menganggap bahwa tidak semua yang ada di dalam reform itu adalah orang reform asli, ya, Presbyterian. Dan dia mengaku itu. Sama halnya ketika dia menjelek-jelekkan seluruh karismatik. Di dalam karismatik sendiri ada beberapa aliran. Cara beribadah. Ada misalnya GBI, macam-macam GBI, saudara. Dan setiap pola ibadah dari berbagai misalnya organisasi, denominasi GBI sendiri, itu beda-beda. Dan jangan menganggap sama bahwa ketika ada orang yang guling-guling, itu semua karismatik. Tidak semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh Mbah Muri. Sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada saudara semua, bahwa apa yang disampaikan dari channel-channel dia ini adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya menyerang dirinya sendiri, saudara. Kalau saudara mengikuti channel dia, membabi buta menyerang karismatik, menyesat-nyesatkan karismatik, kemudian ada orang berkomentar di videonya lalu menyerang reform, dia tidak terima. Dia tidak menerima semua, bahwa tidak semua reform, sama halnya dengan karismatik. Maka itu kalau ingin membahas suatu permasalahan atau video, harus jelas, ini gereja dari mana? Ini GBI apa? Ini Pantekosta apa? Karena GBI sendiri banyak. GBI Serambi Salomo, GBI Latimojong, GBI apa lagi? Wah, itu bisa sampai ribuan, saudara. Jadi ketika membahas satu permasalahan, ada yang getar-getar misalnya, harus jelas spesifikasinya. Ini gereja dari mana, asalnya dari mana. Jangan ketika kamu melihat bahwa itu terjadi penyesatan yang menurut Anda, lalu semua di-judge, semua karismatik. Jadi Anda harus fair dalam menjelaskan segala sesuatunya, khususnya Mbah Muri. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini, ya dari videonya kita melihat bahwa menganggap bahwa kaum reform itu adalah kaum yang paling benar. Itu sebabnya ada yang berkomentar teologi reform adalah teologi berak, minta maaf ya. Dia tidak terima, saudara. Karena orang yang berkomentar itu tidak sepaham dengan teologi Anda, doktrin Anda. Yaitu predestinasi. Harusnya Anda menjelaskan apa itu predestinasi lebih jauh. Sekalipun sudah pernah membahas di video yang sebelumnya, tetapi kamu harus mengutip atau memberikan arti yang sebenarnya. Nah, saudara, kita lihat apa itu predestinasi ya. Jadi predestinasi itu adalah doktrin Alkitab yang menyatakan bahwa Elohim ya, dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Itu garis besarnya, saudara. Saya sendiri ketika melihat video dari Mbah Muri ini, menurut saya sangat ribet untuk memahami doktrin ini. Ya. Jadi kita masih menganggap bahwa kita ini tidak layak datang kepada Tuhan. Kemudian penyelamatan Tuhan itu hanya orang-orang tertentu. Sedangkan, kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-48, itu anugerah keselamatan tersedia kepada siapapun, semua orang di muka bumi ini. Tidak terbatas, saudara. Jadi anugerah itu
terbuka, kesempatan itu terbuka. Tuhan memberikan anugerah kepada setiap orang, terbuka keselamatan. Yang ingin datang kepada dia, yang menerima Yesus, dia akan diselamatkan. Kalau saudara melihat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48, saudara membaca di sana kisahnya bagaimana Petrus mengerti dan sadar bahwa keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu dimulai daripada seorang perwira, itu Cornelius, ya. Cornelius sendiri adalah orang Itali yang bukan dari golongan Yahudi, yang menjadi Kristen pertama. Kita lihat di dalam ayat yang ke-34, saudara. Saya bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa-bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, kepada Yesus. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Elohim. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Inilah bukti yang Alkitabiah, yang kita dengarkan. Dasar Alkitab, bahwa keselamatan itu terjadi kepada bangsa-bangsa lain. Tidak ada pembatasan. Saya tidak mengerti bagaimana bisa keselamatan itu dibatasi. Hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau yang saya ingin sampaikan di sini adalah peluang untuk semua orang di dunia ini. Semua menerima peluang yang sama untuk diselamatkan ketika percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada dibatasi, saudara. Siapapun Anda yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua terkait video daripada Mbah Muri yang mengatakan bahwa ada beberapa poin, ya. Roh Kudus, pengudusan itu berkali-kali. Saya sudah memberikan fakta Alkitab kepada saudara semua bahwa kita dikuduskan satu kali oleh darah Yesus. Kemudian keselamatan itu terbuka kepada semua bangsa, semua orang, siapapun. Lalu kemudian, kalau dia menganggap doktrin mereka paling benar, lalu memberikan presentasi perbandingan moralitas yang terjadi antara umat atau hamba-hamba Tuhan reform dan karismatik, itu tidak bisa diukur. Itu kembali kepada diri sendiri, oknum. Ya, jangan membawa-bawa karismatik organisasi, karena masing-masing denominasi ada oknum-oknum di dalamnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan denominasi. Kalau ingin membahas sesuatu, menanggapi sesuatu, jangan membawa-bawa organisasi apapun. Bahaslah kondisi yang terjadi. Kalau kamu menemukan bahwa ada kesesatan seperti apa yang dilakukan ukurannya? Karena sangat sulit untuk mengukur ketika kita hanya melihat dari jauh, apalagi dari channel YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, bisa bermanfaat dan juga memberikan pencerahan kepada saudara semua. Tuhan memberkati.